intens investigasi. Rayanza Malik Ahmad atau yang akrab disapa Cipung menangis sejadi-jadinya saat ibunda tercinta Nagita Slavina alias Gigi dan ayah handanya Raffi Ahmad bertolak ke negara Spanyol Senin 18 September 2023 kemarin. Ya, meninggalkan tanah air untuk sebuah keperluan. Gigi rupanya juga tak kuasa saat melihat air mata putra keduanya itu yang sesegukan mengiringi kepergian dirinya dan sang suami yang rencananya akan meninggalkan Indonesia selama kurun waktu 5 hari. Lantas, seperti apa momen penuh haru dan juga air mata yang terjadi di bandara atau di saat Cipung dan Rafattar menghantar kepergian Raffi Nagita ke Spanyol kemarin? Ya, di balik sosoknya yang terkenal tak bisa diam dan juga dicap playboy saat usia mudanya dulu, sosok Raffi Ahmad memang memiliki salah satu kelebihan yang mungkin jarang ditemui di kebanyakan selebritis muda seperti dirinya. Raffi Ahmad mampu menempatkan diri di berbagai situasi dan yang cukup menjadi nilai plus baginya lagi adalah kebaikan hatinya yang selalu ingin membantu sesama dan dilakukannya dengan cara diam-diam tanpa dibuat konten olehnya. Lantas, seperti apa curahan hati adik almarhum komedian Sapri yang ternyata mendapatkan bantuan dari Raffi Ahmad terkait dengan biaya sekolah anak almarhum Sapri? Dan seperti apa pula cerita di balik santunan anak yatim yang rutin diberikan Raffi Ahmad yang diceritakan oleh rekannya sesama komedian Opi Kumis? Sementara itu, tentu sudah banyak cerita yang berseliweran terkait dengan rasa sayang Raffi Ahmad yang sepertinya tak pernah putus untuk seluruh keluarga besarnya, termasuk diantaranya sang ibunda Ami Kanita. Belum lama ini, Raffi Ahmad juga memberikan hadiah sebuah restoran bergaya Eropa yang diberikan sebagai hadiah untuk sang ibunda. Lantas, seperti apa pula liputan eksklusif tim intens investigasi saat Mama Ami menunjukkan bisnis kulinernya yang merupakan persembahan dari anak kesayangannya Raffi Ahmad itu? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Momen penuh haru dan pecahnya tangisan Nagita Slavina sepertinya masih terasa betul dalam momen penuh sukacita sekaligus menjadi sejarah baru bagi presenter kondang yang juga pengusaha sukses Raffi Ahmad dan Nagita Slavina meninggalkan kedua buah hatinya terlama dalam hidup mereka, yaitu saat akan bertolak ke negara Spanyol pada Senin 18 September 2023 kemarin. Ya, menjadi sebuah momentum baru meninggalkan kedua jagoan mereka di tanah air, sedangkan Raffi dan Gigi, sapaan akrab Nagita Slavina, harus terpisah jauh, berbeda negara dan juga benua, di negara berjuluk negara Matador tersebut. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sendiri rencananya akan menghabiskan waktu sekitar 5 hari di Spanyol untuk sebuah keperluan. Momen ini pun disambut air mata oleh putra kedua mereka, Rayanza Malik Ahmad atau akrab disapa Cipung, yang terjadi di bandara atau saat Cipung dan sang kakak Rafattar Malik Ahmad mengantar kepergian kedua orang tuanya itu untuk bertolak ke negara Spanyol. Cipung menangis sejadi-jadinya. Rafattar pun juga terlihat sangat sedih meski lebih terlihat santai menghadapi momen mengharukan itu. Oke, sekarang kita mau pergi ke mana? Spanyol. Spanyol.
Tapi hanya aku sama Mama Gigi aja, Ryan tuh tinggalin ya. Ma yang baik ya, oke? Hah? Oke guys, kita udah mau naik pesawat. Jadi bakal seru nih di Spanyol. Nangis gak kalau pisah Mama? Nangis gak nih? Bener? Bismillah. Ada ibu, papa kelewat sini. Mana Rafathar? Ya udah. Kita pergi. Rafathar, dadah sayang. Cium. Dadah Ryan, Jai. Cium. Mau turun? Rebutan. Iya, turun. Papa cium dulu, Papa mau pergi nih. Papa mau pergi, cium dulu, cekali. Cium. Udah. Cium dulu, Papa mau pergi, cium dulu. Papa naik pesawat sama Mama. Dadah sayang. Baik-baik ya, oke? Lihat. Kakaknya meluk. Tuh, Papa meluk, dadah. Nanti Papa bawain baby Cium Papa, baby shark. Cium dulu. Jangan juga. Iya, coba baby shark, dadah. Dadah. Dadah, boy. Iya. Ya udah. Mama cuma sebentar. Nanti kakak jemput lagi ya. Nanti Mama jemput lagi. Wajar memang, momen kesedihan yang ditampilkan Cipung buah hati yang selama ini bersamanya hampir setiap harinya itu, sepertinya benar-benar membuat hati Gigi bak teriris-iris dan kembali tak kuasa menahan kembali air matanya untuk jatuh. Saat di pesawat, Gigi kembali menangis dan meneteskan air matanya yang bahkan sempat digoda oleh sang suami Raffi Ahmad yang sepertinya berusaha untuk menenangkan. Namun beruntung, Nagita Slavina alias Gigi mendapatkan semangat dari pramugari untuk tidak terlalu larut dalam kesedihannya itu. Kenapa sih nangis? Kenapa nangis sih? Kenapa sedih? Rafathar Ryan saya? Ya kan nanti ketemu lagi lah. Nangis ya guys. Emang Reza nangis? Hah? Rafathar enggak? Rafathar nangis? Masa sih? Di mana? Masa? Only 5 days. Nangis deh guys. Maka tak lama kemudian, Raffi dan Gigi pun sampai juga di Spanyol. Kebahagiaan sangat begitu dirasakan oleh Raffi Ahmad dan Gigi ketika tiba di salah satu kota di Spanyol. Oke guys, Spanyol. Kita udah terakhir ke Madrid kapan ya? 2020 Februari. Tapi aku suka Madrid. Suka Barcelona. Kita cari-cari apa nih sayang? Ya yang lewat aja sih. Karena Gita cantik banget katanya ya. Enggak sih, kamu salah lihat loh. Oh gitu sih. Oke guys. Sekarang kita mau kita bagus foto-foto deh, sayang. Kamu dulu foto sendiri gitu. Seperti kata pepatah, kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang jalan. Memang seperti itulah agaknya yang dirasakan Gigi dan Raffi Ahmad saat harus meninggalkan buah hati tercintanya. Namun yang cukup menarik, Raffi Ahmad sebagai ayah ternyata memiliki sifat yang patut dicontoh oleh semua orang tua. Beberapa waktu yang lalu ketika mengetahui anaknya mendapatkan pukulan dari salah satu temannya di sekolah, pria yang dikenal dengan sebutan Sultan Andara itu tak langsung lantas marah dan menyikapi hal tersebut dengan bijaksana, memanggil sang anak
dan menanyakan apa hal yang menyebabkan anaknya mendapatkan pukulan dari teman sebayanya. Lantas benarkah sikap berbeda disikapi oleh Nagita Slavina sebagai seorang ibu terkait dengan kabar dari buah hatinya itu? Teman ditonjok sama temennya di sekolah. Rafa teman ditonjok sama temennya di sekolah. Oh, kalau Gigi kan nangis, gini. Oh, kalau Gigi kan nangis, gini. Tadi Gigi kemarin katanya sempat nangis kayak Gigi gara-gara marah ibu tonjok, bener gak sih Kak? Ya dengar berita namanya inilah anak-anak di sekolah kan suka ada aja lah insiden apa berantem, namanya juga anak laki tapi nggak ini sih, maksudnya nggak yang gimana gitu. Aku juga belum denger detailnya sih. Ya dengar berita namanya inilah anak-anak di sekolah kan suka ada aja lah insiden apa berantem, namanya juga anak laki tapi nggak ini sih, maksudnya nggak yang gimana gitu. Aku juga belum denger detailnya sih. Pasti berkomunikasi sama gurunya, nanya sama anaknya kenapa bisa sampai seperti itu, dikasih pengertian. Ya misalnya dia bilang saya temennya duluan gitu ya, kita kasih pengertian harusnya kalau seperti itu gimana kayak gitu. Tapi memang kalau misalkan anak laki sih, kalau misalnya memang di ini ya harus bisa melindungi diri, harus itu harus berani kalau jadi anak laki-laki. Jadi kalau ada yang ganggu ya jangan mau gitu, tetap harus bisa bela diri, tapi nggak boleh kita yang nyerang duluan. Ya namanya anak-anak lah ya, namanya anak-anak kan namanya emosinya naik turun, namanya anak-anak kan belum bisa seperti orang dewasa. Jadi menurut saya itu hal yang wajar asal anaknya ngerti, tahu itu salah, dikasih tahu, semuanya masih dalam batas wajar, orang tuanya juga sama-sama bisa menerima sih, menurut saya sih nggak masalah. Ya kalau saya sih selama masih dalam batas kenakalan wajar ya, itu kan proses. Kalau anak kita terlalu kita protek juga nggak bagus juga gitu, karena sebenarnya kan nanti dia juga akan menghadapi dunia supaya dia punya bekal juga, jadi dia tahu gitu cara menghadapi. Sementara itu, sikap Raffi Ahmad yang patut diacungi jempol lainnya adalah kepeduliannya kepada sesama yang ternyata dilakukannya secara diam-diam. Lantas, seperti apa curahan hati istri dan adik almarhum komedian Sapri yang ternyata mendapatkan bantuan dari Raffi Ahmad terkait dengan biaya sekolah anak almarhum Sapri? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali sehari. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, di balik sosoknya yang terkenal tak bisa diam dan juga dicap playboy saat usianya masih muda dulu, sosok Raffi Ahmad memang memiliki salah satu kelebihan yang mungkin jarang ditemui di kebanyakan selebritis muda seperti dirinya. Raffi Ahmad terkenal mampu menempatkan diri di berbagai situasi, dan yang cukup menjadi nilai plus baginya lagi adalah kebaikan hatinya yang selalu ingin membantu sesama. Raffi belum lama ini juga terungkap rutin mendanai biaya sekolah Sherin Alana, putri pertama almarhum komedian Sapri, sejak duduk di kelas 4 hingga kini di bangku kelas 6 SD. Seperti diketahui, Sapri meninggal untuk selama-lamanya di saat kondisi Irma tengah hamil tua anak keduanya. Dan baru melahirkan beberapa hari usai Sapri meninggal dunia. Bisa dibayangkan bagaimana beratnya beban mental dan pikiran Irma saat itu. Termasuk ia harus memikirkan biaya sekolah Sherin. Beruntung ada uluran tangan dari Raffi Ahmad yang menawarkan bantuannya lewat adik Sapri, Doli, dan disambut baik oleh keluarga Sapri yang memang membutuhkannya. Ya saya seneng banget gitu ya,
Ya Allah, saya bersyukur banget gitu, almarhum Bang Sapri punya sahabat yang sebaik Om Raffi gitu. Walaupun almarhum Bang Sapri udah nggak ada, tapi tetap perhatian sama anak-anaknya gitu, sama anak-anak Bang Sapri gitu. Sebenarnya itu udah sejak almarhum nggak ada berapa bulan. Jadi Om Raffi itu menghubungi adik almarhum, Om Doli. Saya juga sebenarnya nggak tahu nih Kak, dia bilang. Terus saya kayak ya Allah gitu, saya dalam kebingungan gitu, baru ngelahirin terus mikirin buat anak sekolah dan harus usaha apa, bingung ya. Ya Allah, tiba-tiba Allah ngirimin Om Raffi ya buat bantu kita. Terus bilang lewat Om Doli gitu, Kak, ini Kak, si Kakak Sherin ada bantuan dari Om Raffi. Ya Allah, alhamdulillah gitu. Om Raffi emang Masya Allah baiknya, Masya Allah bener-bener. Saya selalu mendoakan Om Raffi biar sehat, lancar rezekinya, berkah semuanya, keluarganya juga. Selain membantu keluarga almarhum Sapri, pria yang juga dikenal dengan sebutan Sultan Andara itu ternyata juga kerap membantu dan memberikan pertolongan kepada anak yatim. Kebaikan Raffi diungkap oleh komedian dengan ciri khas kumisnya itu dengan selalu rutin memberikan setiap bulan kepada anak asuhnya yang berjumlah 150 orang. Gue kadang-kadang perlu paling enggak sebulan itu 15 atau 20 karung untuk ngasih makan anak yatim. Ada 150 orang ya. Jadi yang suka bantu gue tuh Raffi Ahmad. Raffi Ahmad sering bantu gue. Dia sering ngasih duit untuk ke pesantren. 150 anak yatim. Sering. Raffi Ahmad nggak pakai gue minta. Raffi Ahmad terima kasih Ti sama lo. Gua udah, lo bener-bener sahabat. Dia suka WA nih. Ngopi, gue lempar nih ya buat yatim. Ngopi, gue lempar nih ya buat keperluan lo apa aja lah. Mau ini kayak gitu. Sering. Raffi Ahmad itu kalau ngasih nggak pernah sedikit. Dia sekarang. Dia bisa sebulan sekali, bisa sebulan 2 kali ngasih gue. Wah, keren. Makanya terima kasih banyak buat Raffi Ahmad nih yang udah selalu ngebantu pesantren di daerah Cimande. Sementara itu, belum lama ini, Raffi Ahmad juga memberikan hadiah sebuah restoran bergaya Eropa yang diberikan sebagai hadiah untuk sang ibunda. Lantas, seperti apa pula liputan eksklusif tim Intens Investigasi saat Mama Ami menunjukkan bisnis kulinernya yang merupakan persembahan dari anak kesayangannya Raffi Ahmad itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Vero. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap Senin sampai Sabtu. Sementara itu, tentu sudah banyak cerita yang berseliweran terkait dengan rasa sayang Raffi Ahmad yang sepertinya tak pernah putus untuk seluruh keluarga besarnya, termasuk diantaranya sang ibunda Ami Kanita. Belum lama ini, Raffi Ahmad juga memberikan hadiah, sebuah restoran bergaya Eropa yang diberikan sebagai hadiah untuk sang ibunda. Lantas, seperti apa pula liputan eksklusif tim Intens Investigasi saat Mama Ami menunjukkan bisnis kulinernya yang merupakan persembahan dari anak kesayangannya Raffi Ahmad itu? Ini bareng-bareng semua, ada Nisha, ada Nanas, ada uang tabungan saya, ada dari Raffi, kita bareng-bareng semuanya gitu. Jadi nggak sendiri Raffi, kita semua kan seneng lah punya usaha bareng-bareng gitu. Jadi Raffi tapi pencetusnya, mah bikin apa restoran atau apa, tadinya sih udah mama udah tua, udah umur segini, udah ya nggak mau banyak urusan lagi, tapi pikir-pikir ya udahlah gitu kan, seneng sama anak-anak, yang penting Nisha, Nanas, Raffi nanti tahu bagaimana usaha restoran tuh seperti apa, kan menambah wawasan juga, pembelajaran buat mereka. Jadi ya udah ayo gitu. Kita senang sih kalau lagi makan gitu kan di sebuah restoran tuh, ih lucu ya restorannya, ih pengen ya punya restoran, suka gitu kadang anak-anak kan gitu. Jadi pas Raffi ya udah tuh bikin gitu, ya udah kita bareng-bareng semuanya gitu.
Ini sekitar 5 bulan sih, dari mulai kita renovasi, siapin semuanya ada 5 bulan. Makanannya ya campur, ada makanan Indonesia, ada western, ya campur sih, ada pastry-nya juga. Pokoknya saya pengennya makanannya tuh satu-satunya harus enak gitu. Aduh, namanya aja udah Mama Ami ya, aduh nanti sedikit apa, aduh aku saya dibully gitu kan. Jadi udah harus enak terus, harus selalu kontrol jaga seperti apa kualitasnya, harus enak. Campur-campur lah, pokoknya ada soto Bandung gitu kan. Terus udah gitu ada pokoknya yang enak-enak lah pokoknya, karena kita kan senang makan gitu. Jadi pokoknya harus enak, entah tuh itu dari daerah mana, pokoknya enak aja. Enggak sih sebenarnya, enggak apa maksudnya dari setelah neneknya nggak ada ya, mungkin dia lebih bermakna gitu. Oh ternyata kehilangan nenek tuh seperti ini ya, apalagi kehilangan ibu gitu kali, ibaratnya seperti itu. Jadi mungkin ya udah, berarti kayaknya ibu tuh ya memang apa ya, kita harus lebih peduli sama ibu, kayaknya begitu kan. Ya alhamdulillah sih, bersyukur aja sih, bersyukur ya apa yang udah didapetin ya dijaga, ditingkatin, ya lebih ke bersyukur aja lah kita. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.